Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian fikih pada kesempatan ini, setelah kemarin kita berbicara tentang syarat dan rukun sholat, tentu saja kita akan berbicara tentang sunnahan di dalam sholat. Sunnah itu di dalam sholat itu ada yang disebut dengan sunnah ab'ad dan sunnah hay'ah. Kalau sunnat ab'ad itu ada konsekuensi jika ditinggalkan, itu lebih baik dan harus diganti dengan atau dianjurkan secara kuat, itu diganti dengan sujud sahwi, sujud karena lupa jika dilewatkan, maka disebut dengan sunnah ab'ad ba'dun. Ba'dun itu artinya adalah hampir bagian dari rukun sholat. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah bagian dari rukun sholat, namun tetap hukumnya tetap sunnah, disebut sunnah ab'ad. Kemudian sunnah hayat itu ada konsekuensi jika ditinggalkan oleh orang yang melakukan sholat. Kemudian di sini ada beberapa yang harus dipahami, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Syatta. Dia menuliskan surat sunnah ab'ad, diantaranya adalah, atau juga Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah. Sunnah ab'ad terdiri dari 7, tasyahud yang pertama. Tasyahud yang dimaksud tasyahud dalam hal ini adalah tasyahud yang tidak dilanjutkan dengan salam, yang berhenti di waktu membaca sholawat kepada Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jika itu ditinggalkan, maka dia harus sujud sahwi. Kemudian di dalam duduk saja itu ada yang disebut dengan duduk untuk tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu ada memiliki 3 kesunahan: membaca sholawat kepada Nabi, duduknya sendiri, dan membaca tahiyat. Membaca tahiyat itu tasyahud at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatillah atau at-tahiyyatulillah. Jika itu ditinggalkan 3, kalau lupa tidak tahiyat awal, itu sebenarnya tidak membatalkan sholat, tetapi kemudian diganti dengan sujud sahwi. Jadi duduk membaca tasyahud tahiyatul, duduknya duduk iftirash, kemudian membaca sholawat Nabi. Jadi di dalam tahiyat awal itu kalau kita lupa itu sudah meninggalkan 3, tapi tidak membatalkan sholat, tidak menggugurkan sholat. Yang keempat, membaca sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad pada duduk terakhir, pada tasyahud terakhir. Misalkan sholat cepat-cepat gitu kan, khawatir nanti ketinggalan kereta dan ada perkara yang sangat mendesak misalkan. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya yaitu termasuk yang meninggalkan tasyahud, meninggalkan bacaan sholawat kepada Nabi. Atau asyhadu an la ilaha illallah tidak dalam keadaan yang genting misalkan biasa, kemudian lupa, langsung pada lupa, ya sebenarnya harus sujud sahwi. Tetapi di dalam sholat itu tetap dia tidak batal sholat kalau lupa. Kelima, membaca kunut. Membaca kunut termasuk bagian dari sunnah ab'ad pada waktu subuh, karena Nabi sendiri melakukan kunut seperti itu, maka kunut itu bagian dari sunnah ab'ad. Yang keenam adalah membaca sholawat salam kepada Nabi pada saat kunut. Jadi kalau saat kunut saja itu ada 2,
Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ya, kadang-kadang kan berhenti di situ sambil mohon, kemudian sholawat. Ya, berhenti dan itu memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sholat di dalam hati kita masing-masing. Kemudian baru ditutup dengan Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, bacaan sholawat kepada Nabi pada saat kunut ini termasuk sunnah ab'ad. Kemudian yang ketujuh, membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada saat kunut. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala ali Sayyidina Muhammad boleh. Tapi kepada keluarga Nabi, ya. Ini sunnah ab'ad. Jadi ada 7. Kemudian sunnah hayat, ya. Kalau sunnah hayat, saya ulang lagi. Jadi ada bacaan yang wajib dikerjakan, itu namanya rukun, ya. Apabila rukun itu ditinggalkan, maka ada konsekuensi tidak sah sholatnya. Seperti bacaan Fatihah, ya. Bacaan Fatihah kalau ditinggal itu berarti dia tidak sah sholatnya. Bacaan tahiyat akhir, tasyahud akhir, ya, tahiyat akhir ditinggalkan, termasuk itu adalah bacaan yang wajib, ya. Kemudian ada sunnah hayat. Kalau rukun kemarin sudah kita bahas, yaitu 17 macam, ya. Kemudian yang sunnah ab'ad tadi ada 7. Sekarang kita sampai pada sunnah hay'ah. Lah, kalau sunnah hay'ah itu yang tidak berkonsekuensi apapun jika ditinggalkan. Namun sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kualitas sholat kita, ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah hay'at cukup banyak membaca doa iftitah, entah kabiro atau ya kabiro, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi katsira, sesudah takbiratul ihram. Allahumma ba'id baini wa bainika, yaitu termasuk diantara sunnah, ya. Kemudian yang kedua, membaca ta'awudz. Setelah selesai, sebelum membaca Fatihah, sebelum baca bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dibaca secara perlahan, ya. Sebelum baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisiri di dalam dada, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk baca ta'awudz, bukan bismillah. Kalau bismillah harus dibaca karena bismillah adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah dikurangi bismillah berarti kurang 1 ayat. Membaca amin. Amin. Semoga Allah mengabulkan. Itu kan dengan suara keras, ya. Kadang-kadang amin. A-nya panjang, min-nya pendek. Itu ya boleh. Amin. Membaca panjang semua amin. Terus alifnya pendek, mimnya panjang, amin. Ya, itu ya boleh. Kemudian pendek-pendek semua amin. Itu ya juga boleh. Membaca amin ini kan doa di dalam sholat dikeraskan, itu termasuk bagian amin, itu tadi kan dikeraskan, boleh. Membaca Al-Quran, membaca ayat Al-Quran sesudah membaca surat Al-Fatihah. Waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Kalau orang tidak membaca surat Al-Fatihah itu juga tidak membaca surat setelah Fatihah, ya, itu ya juga boleh. Membaca sebagian ayat
Membaca ayat Al-Quran juga boleh. Ayat secara utuh, surat secara utuh ya memang sebaiknya membaca yang utuh surat. Kalau pengen membaca surat Al-Baqarah ya kepanjangan ya toh. Baca surat Yasin ya kepanjangan, maka surat yang pendek untuk agar apa? Agar ya jamaahnya tidak terlalu jenuh. Kadang-kadang baca ayat ya ayatnya sampai panjang. Ya, kalau membaca ayat kan bagian dari surat. Ini ada dalilnya memang. Kalau baca surat itu berarti membaca surat penuh full, walaupun surat itu terdiri dari 3 ayat seperti kul huwallahu ahad 4 ya. Kalau yang 3 ayat inna a'tainakal kautsar ya. 3 ayat itu boleh, ditinggalkan boleh ya. Membaca takbir pada setiap perpindahan gerakan, semua gerakan itu ada takbir Allahu Akbar ya, ruku Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Lah, membaca takbir ini kamu diam tidak membaca itu, ya itu boleh dan itu tidak ada konsekuensi dan itu termasuk kesunahan, tidak ada konsekuensi untuk membatalkan sholat. Membaca tasbih dan doa pada waktu rukuk minimal 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ditinggalkan juga tidak membatalkan sholat. Ya, yang membatalkan sholat apabila tidak tumak ninah. Gerakannya sujud, ya, kemudian tumak ninah. Sujud dan tumak ninah itu adalah yang rukun. Tapi kalau bacaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu bacaan dan itu diperbolehkan. Boleh tidak dibaca. Maka kadang-kadang sholat tarawih itu kan cepat, kadang-kadang tidak terbaca. Ya, tidak terbaca seperti itu tidak membatalkan sholat tarawihnya. Ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Biasanya telu dibaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, cukup sekali juga boleh. Yang ketujuh di antara membaca tasbih dan doa ketika sujud minimal subhana rabb minimal 3 kali. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kalau surat gerhana kan kadang-kadang panjang. Apa yang dibaca Pak? Ya tasbih terus itu dibaca. Rukuknya panjang, sujudnya panjang karena Nabi memang memanjangkan di dalam sholat gerhana. Kemudian yang ke-8, membaca sholawat Ibrahimiyah dan doa sesudah tasyahud akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, itu doa itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Dibaca secara sempurna juga boleh. Wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selesai. Kadang-kadang baca doa lagi. Ya Allahumma inni na'udzubika ya min fitnatil mahya wal mamat min fitnatil masyihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal apa itu? Min fitnatil mahya wal mamat min fitnatil mahya wal mamat ya min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Ada lagi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya, itu bacaan doa setelah selesai semuanya tasyahud. Ya, kemudian kemudian Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat min fitnati masyihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik.
Itulah diantaranya sholat atau sunnah yang disebut sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.